Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Ya, saat Roman Dimitri terbangun, suasananya benar-benar berbeda dengan benua Salamander. Ia bisa melihat bangunan tinggi dan besar, tapi sayangnya hampir setiap bangunan yang Roman lihat bisa dikatakan hancur atau bisa disimpulkan Roman Dimitri terbangun di antara puing-puing. Ya, untungnya kekuatannya sama sekali tidak menghilang. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah pedang yang ia bawa nampaknya hilang tak kalah melintasi dimensi. Dan juga karena tidak ada orang di sekitarnya, Roman tidak bisa mengetahui apapun tentang dunia yang ia tinggali saat ini. Beda halnya dengan kehidupannya yang kedua. Tak kalah Baek Jung Hyuk terbangun, di tubuh Roman Dimitri ada sosok Hans yang menjelaskan segala situasinya. Nah, sebelum Mimin melanjutkan ceritanya, ada beberapa hal yang akan Mimin sampaikan terkait dengan season kedua dari novel Heavenly Demon. Memang ini nantinya akan dijelaskan pada beberapa chapter mendatang, tapi kayaknya lebih baik diceritakan di awal. Pertama, dimensi tempat di mana Roman terbangun. Sebenarnya itu adalah dunia yang sama saat ia masih menjadi Baek Jung Hyuk. Perbedaannya, dunia sudah menjadi lebih modern, atau bisa dikatakan Roman terpental berabad-abad tepat setelah ia menguasai dunia Murim. Lalu yang kedua, sudah tidak ada lagi yang namanya fraksi Murim. Dunia benar-benar modern. Roman sendiri terbangun di Korea, lebih tepatnya di kota Incheon. Tapi sayangnya dunia kala itu benar-benar telah kacau karena beberapa tahun sebelumnya muncullah celah dimensi yang mana membuat monster dari berbagai dimensi memasuki dunia atau bumi. Tapi untungnya ada juga manusia yang terbangkitkan dan mereka dikenal sebagai hunter. Kembali lagi ke pembahasan. Saat Roman tengah memahami situasinya, ia pun bisa merasakan seseorang telah mendekatinya. Tentu saja Roman telah bersiap, tapi ternyata sosok tersebut sama sekali tidak memiliki niat jahat kepada Roman. Ia pun berkata, tapi sayangnya Roman sama sekali tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Ya, berbeda halnya saat ia terbangun di tubuh Roman Dimitri. Ia bisa langsung memahami apa yang dikatakan oleh orang-orang, tapi sayangnya saat ini ia sama sekali tidak bisa memahami bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Hingga pada akhirnya sosok tersebut pun merasa frustasi, padahal ia hanya bertanya-tanya bagaimana bisa ada warga sipil di wilayah yang berbahaya. Ya, sosok tersebut bernama Kang Minho. Ia adalah hunter berperingkat E. Satu-satunya alasan ia memasuki wilayah tersebut adalah untuk berburu dan mendapatkan uang dari hasil buruannya. Tapi sayangnya ia malah bertemu dengan warga sipil. Tentunya itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Apalagi warga sipil yang ia lihat sama sekali tidak seperti warga Korea. Dan itu dikuatkan dengan tidak pahamnya Roman dengan bahasa Korea. Tentunya itu membuat Kang Minho frustasi, yang mana pada akhirnya ia pun harus menggunakan salah satu hartanya, yaitu gulungan penerjemah. Sebenarnya Kang Minho bisa saja meninggalkan Roman begitu saja, tapi ia teringat dengan putrinya yang mana ia ingin dianggap sebagai ayah yang berguna oleh putrinya sendiri. Jadi mau tidak mau pada akhirnya Kang Minho pun membantu Roman. Ia bertanya kenapa warga sipil bisa ada di sini. Ini adalah tempat yang berbahaya karena mungkin saja akan ada monster yang mendatangimu.
Setelah memahami apa yang dikatakan oleh Kang Minho, Roman pun berkata, apakah monster-monster di belakang yang kau maksud? Tentu saja itu membuat Kang Minho terkejut karena ia sama sekali tidak melihat dan merasakan kehadiran monster. Tapi tentunya apa yang dikatakan Roman bukanlah omong kosong karena tepat beberapa saat setelahnya monster pun terlihat dan itu adalah semut prajurit, monster tingkat D. Tentu saja itu membuat Kang Minho frustasi. Ia sendiri hanyalah hunter kelas E, yang artinya akan sangat sulit berhadapan dengan monster kelas D. Tapi karena rasa keadilan yang ia miliki, ia pun tidak ingin meninggalkan Roman yang dikira warga sipil biasa. Karena pengukur mana yang ia bawa sama sekali tidak bisa mendeteksi kekuatan dari Roman Dimitri. Pada akhirnya pertarungan Kang Minho melawan semut prajurit pun dimulai. Itu sejujurnya bukanlah pertarungan yang mudah. Tubuh semut prajurit sangatlah keras dan itulah yang membuat sulit bagi Kang Minho untuk mengalahkannya. Kondisinya benar-benar buruk. Ia malah dipukul mundur. Satu-satunya hal yang menguatkannya adalah bahwa ada putrinya yang menunggu di rumah. Dan untungnya walaupun Kang Minho hanyalah hunter kelas E, ia memiliki banyak pengalaman dan itulah yang membuatnya bisa mengungguli semut prajurit, dimana pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan semut prajurit tersebut walaupun seluruh tubuhnya hampir hancur. Tapi sayangnya kelegaan hati Kang Minho hanya bertahan sejenak karena beberapa saat setelahnya ia pun bisa melihat kawanan semut prajurit yang mendekat. Kala itu Kang Minho pun nampak sangat frustasi. Melawan satu prajurit semut saja sudah membuatnya sekarat. Kini segerombolan semut prajurit muncul. Tapi lagi-lagi satu-satunya hal yang menguatkan Kang Minho adalah putrinya yang menunggu di rumah. Dan saat kawanan semut prajurit bersiap untuk menyerbu Kang Minho, Roman Dimitri pun mulai bergerak. Ia pun berdiri di depannya lalu berkata, ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal. Aku akan membereskan monster-monster ini, tapi kau harus berjanji. Dalam waktu 1 bulan kau harus membantuku untuk bisa beradaptasi di dunia ini. Tentu saja awalnya Kang Minho bingung dengan apa yang dikatakan oleh Roman. Tapi Roman kembali berkata, pilihlah. Dan karena sudah tidak banyak lagi yang bisa ia lakukan, Kang Minho pun akhirnya menjawab, baiklah, jika aku selamat dari kejadian ini, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Setelah mendapat jawaban tersebut, Roman pun perlahan mendekati kawanan semut prajurit. Lalu ia pun berkata, baiklah, sekarang giliranku untuk menjalani kehidupanku yang baru. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.